Di bawah pengawasan semua orang, Qin Chen terus berpikir dalam hatinya. Chen, aku baik-baik saja. Kamu tidak boleh mengambil risiko untukku. Ucap Chen Sisi melihat ini dan berkata dengan tergesa-gesa. Salah satu dari dua saran Kaisar Yuming membawa risiko besar dan akan membawa masalah besar bagi Qin Chen. Jangan khawatir, Sisi, aku mengetahuinya dengan baik, kata Qin Chen sambil tersenyum, dan kemudian dia menatap Kaisar Yuming, matanya langsung bertekad, senior, bagaimana kita bisa memasuki lautan bencana abadi? Kaisar Yuming berkata dengan sungguh-sungguh, untuk memasuki laut bencana abadi, kamu harus pergi ke dunia bawah terlebih dahulu. Biasanya ada dua cara untuk memasuki dunia bawah. Salah satunya adalah pergi ke laut kematian di tengah laut kosmik. Ada jalan masuk ke dunia bawah di sana, tapi laut kematian adalah pintu masuk ke dunia bawah dan dijaga oleh orang-orang kuat dari dunia bawah. Hanya orang mati yang bisa masuk dari sana. Anda mungkin tidak bisa masuk secara langsung. Pada saat ini, Hong Huang Zulong bertanya dengan bingung, senior, bukankah kamu adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung dunia bawah? Tidak bisakah Anda membawa orang masuk? Kaisar Yuming tersenyum pahit dan berkata, jika itu adalah masa kejayaan kehidupanku sebelumnya, maka itu akan baik-baik saja, tapi sekarang aku hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Begitu aku terungkap, aku tidak hanya tidak akan bisa melindungimu, tapi aku juga akan memberimu masalah yang tak ada habisnya. Merasakan keraguan di hati semua orang, Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin kamu tidak tahu bahwa perjuangan di dunia bawah sangatlah sengit. Tidak hanya 4 Kaisar Agung, tapi juga orang-orang kuat di bawah komandoku telah berjuang demi kekuatan besar mereka sendiri sepanjang tahun. Itu adalah tempat yang penuh dengan pembunuhan dan tidak ada hal baik sama sekali, jadi memasukinya secara langsung mungkin tidak dapat dilakukan. Kata Kaisar Yuming dengan suara yang dalam. Bagaimana dengan metode kedua? Ucap Hong Huang Zulong bertanya. Dunia bawah sangat luas dan menghubungkan alam manapun. Dapat dikatakan bahwa jatuhnya manusia di alam manapun di seluruh alam semesta pada akhirnya akan memasuki reinkarnasi, dan jiwa akan kembali ke dunia bawah. Oleh karena itu, di beberapa alam di laut kosmik ini, dan kadang-kadang ada beberapa jalan menuju dunia bawah. Jalan ini mirip dengan jalan setapak di perbatasan beberapa negara kecil di tingkat bawah. Jika kita dapat menemukan jalan seperti itu, dengan tingkat kultivasi saya dapat memblokir persepsi jalan dunia bawah, dan itu tidak akan menjadi masalah untuk membawamu ke dunia bawah. Ucap Kaisar Yuming memandang Qin Chen dan berkata lagi, jadi yang harus Anda lakukan sekarang adalah mencari tahu di mana ada jalan yang terhubung ke dunia bawah, sebaiknya di suatu tempat terpencil di mana tidak ada orang kuat yang mengetahuinya. Bukankah ini penyelundupan? Kata Hong Huang Zulong matanya melebar dan dia menatap Kaisar Yuming dengan curiga. Salah satu dari 4 Kaisar Agung dunia bawah membawa mereka ke dunia bawah dan benar-benar harus menyelinap ke seberang. Apakah orang ini yakin bahwa dia benar-benar 4 Kaisar Agung dunia bawah? Kaisar Yuming tiba-tiba tampak malu saat melihat Hong Huang Zulong, dan buru-buru menjelaskan, saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Biasanya, orang yang hidup tidak diperbolehkan memasuki dunia bawah. Terlebih lagi, orang ini adalah keturunan Permaisuri Mingyue. Kalau ada yang tahu bahwa Permaisuri Mingyue masih memiliki keturunan di dunia ini, dan saya khawatir mereka akan diburu oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah begitu mereka memasuki dunia bawah. Sebaliknya, masuk melalui jalur yang tidak diketahui ini akan membuat mereka semakin aman. Tetapi kemana kita harus pergi untuk menemukan jalan seperti itu? Kata Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya dan memandang ke arah Tuan Istana An Yu dan leluhur Tuoba. Tuan Muda Chen dan yang lainnya baru saja tiba di Laut Kosmik, jadi mereka pasti tidak tahu di mana ada jalan menuju dunia bawah. Hanya penguasa Istana An Yu dan leluhur Tuoba yang mungkin tahu. Tuan Istana An Yu dan leluhur Tuoba tersenyum pahit dan menggelengkan kepala, dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda Chen, kami hanya mendengar tentang jalan menuju dunia bawah ini dalam legenda. Setidaknya di wilayah bintang 13 selatan ini, itu pasti tidak ada, aku khawatir itu. Chen, aku baik-baik saja, kamu. Ucap Chen Sisi ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Qin Chen menutup mulutnya dan menyela, Sisi, jangan khawatir, saya tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi pada Anda. Adapun jalan menuju dunia bawah, saya tahu di mana itu.
Tuan Muda Chen, apakah Anda mengetahuinya? Ucap semua orang memandang Qin Chen dengan kaget. Lautan Dewa Iblis Kekacauan di dunia iblis memiliki jalan menuju dunia bawah. Ucap Qin Chen menyipitkan matanya. Ketika Qin Chen pergi ke dunia iblis, hal pertama yang dia masuki adalah lautan Dewa Iblis Kekacauan. Leluhur Yuanmo berkolusi dengan Kaisar Abadi Dunia Bawah untuk membuka tempat 6 reinkarnasi yang menghubungkan dunia bawah di pusat lautan Dewa Iblis Kekacauan di alam semesta asli. Setelah jatuhnya semua ras, mereka tidak memasuki dunia bawah, tetapi menjadi kekuatan ras iblis. Dan jalur itu pasti ada hubungannya dengan dunia bawah. Laut Dewa Iblis Kekacauan, kenapa aku melupakan tempat itu? Gumam Hong Huang Zulong tiba-tiba menjadi bersemangat. Setelah berpikir lama, ternyata jalan terdekat menuju dunia bawah sebenarnya ada di alam semesta awal. Mata Qin Chen sangat dalam. Bahkan, selain lautan Dewa Iblis Kekacauan, Qin Chen juga memikirkan tempat lain, yaitu ngarai kematian di benua Tianwu, tempat di mana dirinya sendiri jatuh. Ketika Qin Chen jatuh ke Deat Canyon, ayahnya menyelamatkannya. Dia ingat ada jalan menuju dunia bawah di bawah Deat Canyon. Tidak peduli saluran mana yang memungkinkan, yang paling perlu dilakukan Qin Chen sekarang adalah kembali ke alam semesta asli. Di sampingnya, Hong Huang Zulong tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan setelah bersemangat untuk waktu yang lama. Chen Sao, bagaimana kita bisa kembali ke lautan Dewa Iblis Kekacauan sekarang? Ucap Hong Huang Zulong bertanya. Ini adalah laut kosmik, dan alam semesta awal adalah kekuatan yang tidak pernah melalui reinkarnasi dan memasuki laut kosmik, dan tidak ada yang mengetahui lokasinya sama sekali. Jangan khawatir, aku akan memeriksanya. Ucap Qin Chen menutup matanya dan segera merasakan dengan hati-hati. Dia adalah orang yang telah mengintegrasikan jejak asal-usul alam semesta asli, dan selalu memiliki hubungan samar dengan alam semesta asli. Namun, sejak memasuki alam rahasia Guiksu, persepsi antara Qin Chen dan alam semesta asli telah sepenuhnya terputus. Sekarang dia telah menembus transenden, persepsi Qin Chen menjadi lebih kuat. Sekarang dengan seluruh kekuatannya, Qin Chen tampaknya samar-samar bisa merasakan arah alam semesta asli. Tiba-tiba, Qin Chen mendongak dan melihat ke arah tertentu ke arah tenggara. Chen Sao, mungkinkah lautan Dewa Iblis Kekacauan berada di tenggara? Ucap Hong Huang Zulong bertanya dengan heran, apakah jauh dari kita? Seharusnya, agak jauh. Ucap Qin Chen dengan ragu-ragu. Karena dia juga tidak terlalu yakin. Meskipun samar-samar dia bisa merasakan bahwa alam semesta awal berada di arah itu. Namun, persepsinya tentang alam semesta awal sangat lemah, dan apakah alam semesta itu ada atau tidak, dia tidak dapat menemukannya sepenuhnya. Terlebih lagi, menurut persepsi, alam semesta awal seharusnya sangat jauh dari sini. Jika kita mengikuti pengertian ini dan mencari sepanjang jalan, meskipun pada akhirnya kita dapat menemukan lokasi alam semesta awal, kita tidak tahu berapa lama waktu dan tahun yang dibutuhkan. Nak, bisakah kamu hanya merasakan arah kemana kamu ingin pergi, tapi tidak tahu seberapa jauh jaraknya? Pada saat ini, Kaisar Yuming mengerutkan kening dan bertanya. Qin Chen mengangguk. Ini jelas tidak mungkin. Ucap Kaisar Yuming langsung menyela, ada banyak bahaya di laut kosmik. Alangkah baiknya jika Anda bisa merasakan seberapa jauh jaraknya. Anda dapat menggunakan peta laut kosmik untuk menilai secara samar-samar di mana tempatnya. Tetapi jika Anda hanya bisa merasakan jaraknya, dengan demikian, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Anda akan sampai dengan sukses. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah Anda akan menemui masalah di masa depan. Terkadang jika Anda menghadapi tempat berbahaya, mungkin butuh banyak waktu untuk melewatinya. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Memang benar. Misalnya, ada situasi berbahaya seperti alam rahasia Guiksu yang sedang dalam perjalanan, atau ada kekuatan besar dan berbahaya yang mungkin memerlukan waktu yang tidak diketahui. Bagaimana jika kita tidak bisa langsung kembali? Ucap Hong Huang Zulong menggaruk kepalanya dan bertanya. Saya punya ide, tiba-tiba Qin Chen berkata. Hong Huang Zulong dan yang lainnya semuanya menoleh. Benua gelap, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Benua gelap, gumam Hong Huang Zulong tertegun sejenak, lalu tiba-tiba terbangun dan kepalanya terbentur keras, benar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Betapa bodohnya aku, haha, hahaha. Ucap Hong Huang Zulong tiba-tiba menjadi bersemangat.
Tidak hanya Hong Huang Zulong, tetapi Yu Qiansu dan yang lainnya juga terbangun. Senior, berapa lama Sisi bisa bertahan? Ucap Qin Chen tiba-tiba memandang Kaisar Yuming. Dengan tingkat kerugiannya saat ini, saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama, tapi itu tidak masalah. Setelah mengatakan ini, Kaisar Yuming tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap, nafas mengerikan dari sumber kematian lahir dari dunia. Dengan munculnya kekuatan ini, seluruh kekosongan Anyu Mansion bergetar. Di bawah pengawasan semua orang, Kaisar Yuming tiba-tiba menunjuk ke arah Chen Sisi dan menggunakan kekuatan sumbernya untuk dengan cepat menembus tubuh Chen Sisi. Seluruh tubuh Chen Sisi melayang, dan sumber kematian yang awalnya menghilang dengan cepat terselubung dalam sumber kematian ini, yang sebenarnya memperlambat laju kehilangan dan dengan cepat menjadi stabil. Saya telah menutupi asal-usulnya dengan sumber kematian. Permaisuri Ming Yue adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung. Secara alami, sumber kematian saya dapat membawa sedikit perbaikan pada asal-usul Ming Yue di tubuhnya. Setidaknya dalam 10 tahun, dia akan baik-baik saja, tapi jika itu lebih dari 10 tahun. Ucap Kaisar Yuming tidak melanjutkan berbicara, tetapi semua orang sudah mengerti apa yang dia maksud. 10 tahun, ucap Qin Chen matanya berbinar. Bagi beberapa orang kuat di alam semesta, 10 tahun berlalu secepat seekor kuda putih lewat, tetapi bagi Qin Chen, itu sudah cukup. Nak, kamu harus cepat. Selain itu, Istana 10 Kesengsaraan ini sangat luar biasa. Sekarang kamu telah lulus ujiannya, kamu dapat menyempurnakannya dengan hati-hati. Setelah kamu dapat mengaktifkan benda ini sepenuhnya, kekuatannya akan melebihi imajinasimu. Ucap Kaisar Yuming segera mengingatkan Qin Chen. Terima kasih senior karena telah mengingatkanku. Ucap Qin Chen mengangguk. Tidak peduli apa tujuan Kaisar Yuming, dia setidaknya banyak membantu kali ini. Terima kasih senior. Ucap Chen Sisi pun mengucapkan terima kasih. Hahaha, sama-sama. Merupakan berkah bagi saya untuk dapat memberi Anda bantuan. Ucap Kaisar Yuming segera terkekeh. Chen Sisi tersenyum tipis. Meskipun Kaisar Yuming ini adalah salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah, dia cukup baik. Melihat Chen Sisi benar-benar tersenyum, Kaisar Nyouming dipenuhi dengan kegembiraan. Cek, yang ini menantunya, kalau kita bisa menjalin hubungan yang baik, maka aku tidak akan khawatir di kemudian hari. Sambil merasa gembira di dalam hatinya, mata Kaisar Yuming kembali tertuju pada leluhur Tuoba. Senior, ucap leluhur Tuoba langsung terkejut dan buru-buru memberi hormat dengan hormat. Di depan orang besar seperti itu, dia tidak berani menyombongkan diri. Siapa kamu? Ucap Kaisar Yuming mengerutkan kening, dengan cahaya samar berkedip di pupilnya. Leluhur Tuoba terkejut dan buru-buru berkata, Junior Tuobaki pernah menjadi leluhur klan Tuoba di Laut Kosmik Selatan. Klan Tuoba, aku belum pernah mendengarnya. Ucap Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya. Leluhur Tuoba tampak malu, namun tidak berani merasa tidak puas sama sekali. Ia berkata dengan gemetar, senior memegang jabatan tinggi dan berstatus luar biasa. Wajar saja ia belum pernah mendengar nama junior. Dibandingkan dengan senior, junior itu seperti kunang-kunang bersaing memperebutkan terangnya bulan. Keinginan leluhur Tuoba untuk bertahan hidup langsung meluap. Hahaha. Kaisar Yuming tidak bisa menahan tawa, kamu sangat baik. Melihat ini, Hong Huang Zulong memandang leluhur Tuoba dengan jijik, sia-sia leluhur Tuoba masih berada dalam transenden tingkat ketiga, ia hampir seperti anjing yang menjilati. Tidak, ini lebih buruk daripada anjing penjilat. Kaisar Yuming tersenyum dan berkata, Anda juga merupakan sosok transenden tingkat ketiga. Anda dapat dianggap sebagai orang kuat teratas di lautan kosmik ini. Anda tidak seperti debu dan bintang. Namun, Anda hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa sekarang. Mengapa kamu ada di sini? Ucap Kaisar Yuming secara alami dapat melihat bahwa leluhur Tuoba hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, yang hanya akan terus terkuras dan kemudian menghilang sepenuhnya ketika muncul di laut kosmik. Leluhur Tuoba menyeka keringat dinginnya dan berkata, keturunan junior ini secara tidak sengaja menyinggung Tuan Muda Chen. Jadi dia memanggil junior ini untuk menyakiti Tuan Muda Chen. Apakah kamu akan menyakiti Tuan Muda Chen? Ucap Kaisar Yuming wajahnya berubah drastis ketika dia mendengar ini, dan aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Nafas ini bagaikan lautan luas, menyapu dalam sekejap dan hampir menghempaskan leluhur Tuoba.
Leluhur Tuoba buru-buru berteriak, "Senior, harap tenang, ini hanya kesalahpahaman. Saya sudah memberi pelajaran kepada bawahan saya. Sekarang, saya, klan Tuoba, telah tunduk dan akan mengikuti Tuan Muda Chen." Kaisar Yuming mengangguk, "Cukup cerdas. Kamu memiliki mata yang bagus." Kaisar Yuming dengan hati-hati memandang leluhur Tuoba untuk waktu yang lama, dan melihat bahwa seluruh tubuh leluhur Tuoba berbulu. Kaisar Yuming mengerutkan kening dan berkata, "Yah, transenden tingkat ketiga memang dapat memberikan bantuan kepada Qin Chen, tetapi sayang sekali Anda hanya sisa jiwa, yang secara alami akan ditekan oleh aturan tertinggi lautan kosmik, dan dikhawatirkan hidupmu tidak akan lama lagi." Bagaimanapun, sepertinya demi Qin Chen, ucap Kaisar Yuming tiba-tiba mengambil tindakan. Aura kematian yang tak terlihat langsung menyelimuti leluhur Tuoba. Dalam sekejap, leluhur Tuoba merasa sisa jiwanya perlahan menjadi stabil dan mengembun dengan cepat. Setelah beberapa saat, Kaisar Yuming menarik tangannya. "Oke, aku telah memblokir untukmu jejak batasan kekuatan aturan laut kosmik, dan juga memblokir dunia bawah untuk melahapmu. Sisa jiwamu ini seharusnya bisa tinggal di laut kosmik ini untuk sementara waktu. Anda dapat turun dan mengikuti Qin Chen. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu juga bisa membuatnya tidak terlalu merepotkan selama perjalanannya ke dunia bawah." Ucap Kaisar Yuming berkata dengan tenang. "Jiwaku yang tersisa." Pada saat ini, leluhur Tuoba mengangkat tangannya dan merasakan tubuhnya terkejut. Apa yang dia tinggalkan di keluarga Tuoba saat itu hanyalah sisa jiwa. Begitu muncul, ia akan tertindas oleh lautan kosmik setiap saat, dan akan ditelan sedikit demi sedikit oleh kekuatan dunia bawah, dan akhirnya menghilang sama sekali. Namun pada saat ini, baik aturan laut kosmik maupun kekuatan melahap dunia bawah telah menjadi setidaknya 90% lebih lemah dalam sekejap, dan sisa jiwanya juga menjadi jauh lebih stabil. Dapat dikatakan bahwa tindakan Kaisar Yuming membuat sisa jiwanya tinggal di laut kosmik setidaknya 10 kali lebih lama. "Terima kasih, senior, telah mengambil inisiatif." Ucap leluhur Tuoba memberi hormat dengan gembira. Matanya dipenuhi rasa terima kasih dan keterkejutan. "Jika Anda ingin mengucapkan terima kasih saja kepada Qin Chen. Bantulah anak ini dengan baik. Jika Anda dapat menyaksikan dia tumbuh besar di masa depan, saya yakin Anda akan menemukan bahwa semua yang Anda lakukan sekarang jauh lebih benar daripada apapun yang telah Anda lakukan di masa lalu." Ucap Kaisar Yuming memandang leluhur Tuoba dengan makna yang dalam. "Ya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Tuan Muda Chen. Jika Tuan Muda Chen membiarkan saya hidup, saya akan hidup. Jika Tuan Muda Chen membiarkan saya mati, saya tidak akan pernah mentolerirnya." Ucap leluhur Tuoba segera memberi hormat. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan gelombang yang bergejolak. Dia diam-diam menatap Qin Chen, dan terkejut bahwa asal-usulnya memungkinkan bahkan salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah seperti Kaisar Yuming berbicara seperti ini. Anda harus tahu bahwa sebagai kaisar dunia bawah, dia juga merupakan raksasa di lautan alam semesta kuno. Di sampingnya, penguasa istana Anyu tercengang. Sebelumnya, Tuoba Xiongba datang sebagai anjing yang menjilati. Kenapa leluhur Tuoba pun menjadi anjing yang menjilati dalam sekejap mata? Ada juga orang ini. Pada saat ini, Kaisar Yuming tiba-tiba menoleh untuk melihat penguasa istana Anyu dan Fang Muling. Orang ini mengandung jejak kekuatan jurang maut, dan dia mungkin ada hubungannya dengan jurang maut itu. Ucap Kaisar Yuming menyipitkan matanya. "Senior, itu tidak mungkin. Putriku lahir di Anyu Mansion, bagaimana dia bisa berhubungan dengan jurang maut?" Ucap penguasa istana Anyu mengubah ekspresinya dan berkata dengan tergesa-gesa. Melalui dialog sebelumnya, penguasa istana Anyu telah mendengar bahwa jurang maut tidak boleh terkontaminasi, dan hampir menjadi musuh publik seluruh lautan kosmik. "Bukan hanya dia, tapi kamu juga." Ucap Kaisar Yuming mencibir. "Kalau tidak, menurutmu mengapa orang ini bisa mengikuti ujian istana 10 kesengsaraan sebelumnya, dan tidak ada yang terjadi di bawah kekuatan jurang maut? Dia bahkan mendapat banyak manfaat," kata Kaisar Yuming dengan suara yang dalam. "Apa, gadis kecilku telah memasuki ujian istana 10 kesengsaraan?" Ucap penguasa istana Anyu tercengang. "Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Istana 10 kesengsaraan ini seharusnya menjadi harta karun istana Anyumu.
Jika tebakanku benar, itu pasti leluhurmu dari Istana Anyu. Melalui Istana 10 Kesengsaraan, dia memiliki beberapa kontak dengan Jurang Maut, tapi untungnya, kekuatan Jurang Maut ini tidak terlihat jelas. Jika saya tidak pernah berada dalam warisan itu sebelumnya, saya tidak akan menyadarinya. Mulai sekarang, selama kamu tidak terlalu banyak berhubungan dengan Jurang Maut, tidak akan ada masalah apapun, kata Kaisar Yuming memperingatkan. Junior tidak berani, dan senior, gadis kecilku telah tidur sepanjang waktu. Lihat, pada saat ini, penguasa Istana Anyu buru-buru melangkah maju dan berkata, "Tidak masalah. Dia baik-baik saja. Dia bahkan mendapat banyak manfaat. Dia akan segera bangun." Berbicara tentang ini, Kaisar Yuming memandang Qin Chen, "Saya telah menghabiskan banyak energi sebelumnya. Jika tidak ada masalah besar, cobalah untuk tidak membangunkan saya. Jika tidak, saya mungkin tidak punya banyak waktu tersisa di dunia ini." Begitu kata-kata itu keluar, Kaisar Yuming tiba-tiba kembali ke pagoda Guyu dan menghilang. Antara langit dan bumi, aura kematian yang tak ada habisnya menghilang seketika, seolah tidak terjadi apa-apa. "Cao Sao," ucap Sisi dan yang lainnya berkumpul dan bersandar pada Qin Chen. Qin Chen membelai kulit dan rambut beberapa orang, mengangkat tangannya, dan dengan keras, Istana 10 Kesengsaraan dengan cepat melayang di atas kepala Qin Chen, dengan cepat menjadi lebih kecil, dan memasuki tubuh Qin Chen. "Teman kecil, apa yang perlu aku lakukan selanjutnya?" ucap leluhur Tuoba maju selangkah dan bertanya. "Ya, apa yang kamu ingin kami lakukan?" ucap penguasa Istana Anyu juga buru-buru melangkah maju, tidak mau ketinggalan. Qin Chen baru saja hendak berbicara. Pada saat ini, Fang Muling tiba-tiba terbangun sambil menangis dan menatap mata Qin Chen. Wajahnya langsung berubah menjadi sangat merah.